Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Gete Siregar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki satu unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan itu, Pak? Iya, dari mana? My darling. Udah, susah lah panjang tadi. Bukan. Beda lah. Ini bola besar kan? Kalau kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Pak. Terganggu kenyamanan, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami nggak tahu. Nah itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, jangan meresah di Kuala Langkat dan jangan meresah di kampung kami. Jangan kami dikasih bala, jangan kami kasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri Gete Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com, para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan dua rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur, namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasatpol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Negeri Aceh Darussalam. Mereka yang datang di antaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak, jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negeri Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community house. Namun sudah penuh karena community house hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srekar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki satu unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka.
Iya, bagaimana? Kalau besar kan? Kalau kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Pak. Terganggu kenyamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami pun nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Yang kami dikasih bala, jangan kami kasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai, Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com, para pengungsi Rohingya itu diduga itu melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan 2 rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur. Namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa.
Kasat Pol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang di antaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak? Jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community house. Namun sudah penuh karena community house hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srikar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki 1 unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Iya, dari mana? Ini kolam besar kan? Kolam kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Kak. Terganggu keamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Ya kami takut.
Itu kan orang luar negeri, itu kan kami tak kenal sama dia, kami takut, kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini boleh selesaikan. Kami pegang janji, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Yang kami dikasih bala, jangan kami kasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai, Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com. Para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan 2 rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur. Namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasat Pol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Nagro Aceh Darussalam. Mereka yang datang diantaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak, jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal.
Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Dagro Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan IO menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community host. Namun sudah penuh karena community host hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srikar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki 1 unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan itu, Pak? Iya, dari mana? Kalau besar kan? Kalau kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Pak. Terganggu kenyamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Iya, kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami pun nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Yang kami dikasih bala, jangan kami kasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai, Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com, para pengungsi Rohingya itu diduga itu melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan 2 rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur, namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasatpol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang di antaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak, jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community host. Namun sudah penuh karena community host hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya.
Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri GT Siregar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki satu unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan itu, Pak? Iya, dari mana? Kalau besar kan? Kalau kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Kak. Terganggu keamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu. Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami pun nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Yang kami dikasih bala, jangan kami kasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com, para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan dua rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur, namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasatpol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang di antaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak, jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community host. Namun sudah penuh karena community host hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srekar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki 1 unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka.
Lama kan itu Pak? Iya, dari mana? Kalau besar kan? Kalau kita Tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu Pak, terganggu kenyamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini, pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. mereka mengganggu rupanya, Bu. Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami pun nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, jangan meresah di Kuala Langkat dan jangan meresah di kampung kami. Jangan kami dikasih bala, jangan kami dikasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai, Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com. Para pengungsi Rohingya itu diduga itu melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan 2 rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur. Namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa.
Kasatpol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang di antaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak? Jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community house. Namun sudah penuh karena community house hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srikar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki 1 unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan itu, Pak? Iya, dari mana? Ini kolam besar kan? Kolam kita. Tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Kak. Terganggu kenyamanannya, terganggu keamanannya. Kami di laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Iya, kami takut.
Itu kan orang luar negeri, itu kan kami tak kenal sama dia, kami takut, kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini boleh selesaikan. Kami pegang janji, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orang yang datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Jangan kami dikasih bala, jangan kami dikasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai, Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com. Para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan 2 rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur. Namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasat Pol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Negeri Aceh Darussalam. Mereka yang datang diantaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak, jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal.
Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Dagro Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan IO menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community house. Namun sudah penuh karena community house hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srikar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki satu unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan itu, Pak? Iya, dari mana? Kalau besar kan? Kalau kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Pak. Terganggu keamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Iya, kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini boleh selesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami pun nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Jangan kami dikasih bala, jangan kami dikasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai, Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com, para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan 2 rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur, namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasatpol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang di antaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak? Jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community host. Namun sudah penuh karena community host hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya.
Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri GT Siregar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki satu unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan tuh, Pak? Iya, dari mana? Ini kalau besar kan? Kalau kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Pak. Terganggu kenyamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami pun nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, jangan meresah di Kuala Langkat dan jangan meresah di kampung kami. Jangan kami dikasih bala, jangan kami dikasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com, para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan dua rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur, namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasatpol PP Aceh Timur, Toku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang diantaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak? Jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community house. Namun sudah penuh karena community house hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2010. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srikar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki satu unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka.
Selamat itu Pak. Iya, dari mana? Ikan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur, Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com, para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan dua rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur, namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasat Pol PP Aceh Timur, Toku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang diantaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak? Jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community house. Namun sudah penuh karena community house hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srikar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki 1 unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian
pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini, pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna, Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan itu, Pak? Iya, dari mana? Kalau besar kan? Kalau kita tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Kak. Terganggu keamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu? Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Yang kami dikasih bala, jangan kami kasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tak tahu diri 14 pengungsi Rohingya kabur dari penampungan tinggalkan temannya, jebol terali futsal. Sebanyak 14 pengungsi Rohingya yang ditampung di ID Sport Center atau ISC, Aceh Timur kabur
Jumat tanggal 12 April tahun 2024 dini hari. Informasi diperoleh serambinews.com. Para pengungsi Rohingya itu diduga melarikan diri dengan cara merusak jaring besi. Seorang pengungsi Rohingya di ISC, Abu Bakar Siddiq bin Sabre, menerangkan dirinya tidak tahu rencana 14 pengungsi itu akan melarikan diri. Ia menjelaskan, pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, dirinya dan dua rekannya, yakni Khalid Hussein dan Muhammad Jakir ingin istirahat. Kemudian mereka melihat para rekannya itu juga belum tidur, namun saat mereka bangun pukul 5.15 waktu Indonesia Barat untuk salat subuh, yang tersisa hanya mereka bertiga. Sedangkan 14 lainnya sudah tak terlihat. Mereka tidak mengetahui pasti pukul mereka para pengungsi Rohingya itu kabur serta menggunakan apa. Kasatpol PP Aceh Timur, Tuku Amran, yang dikonfirmasi serambinews.com membenarkan informasi adanya kejadian tersebut. Selanjutnya Malaysia, ratusan pengungsi Rohingya menyusup ke Pekanbaru, Jambi was-was. 3 minggu lalu, ratusan pengungsi Rohingya sudah tiba di Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka datang setelah diusir dari Negara Aceh Darussalam. Mereka yang datang di antaranya adalah anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki, bayi, hingga orang tua. Mereka datang ke Pekanbaru memang secara ilegal menggunakan bos. Kini pengungsi Rohingya itu tinggal di pinggir-pinggir jalan di daerah sekitar Pekanbaru Riau. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan di area Purna MTQ Pekanbaru. Namun ada juga yang sudah tinggal di tempat penampungan. Video pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Pekanbaru itu lantas membuat warga Jambi khawatir. Bagaimana tidak, jarak Pekanbaru ke Jambi dinilai tidak terlalu jauh. Warga kepikiran bukan tidak mungkin pengungsi Rohingya selanjutnya nekat pergi ke Jambi secara ilegal. Hal ini diutarakan warga Jambi melalui postingan di akun Instagram tentang pengungsi Rohingya yang sudah tiba di Jambi. Banyak masyarakat yang khawatir jika pengungsi Rohingya itu benar-benar datang ke Jambi. Dilansir dari salah satu sumber, 119 pengungsi Rohingya datang ke Pekanbaru secara ilegal. Mengutip tribunjambi.com, Syah Faizal selaku Kepala Badan Kesbangpol Pekanbaru, ia mengatakan kedatangan mereka tanpa koordinasi dengan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Terpantau sudah ada 119 orang yang tiba di Pekanbaru. Pengungsi Rohingya dari jalur resmi ini dikawal dari Provinsi Negara Aceh Darussalam hingga ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dan ia menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya ini, yakni community host. Namun sudah penuh karena community host hanya ada 7 kamar untuk lajang atau belum memiliki istri atau suami. Jadi karena pengungsi yang sudah berkeluarga tak bisa digabung dengan lajang sehingga tak tertampung. Sebenarnya tujuan utama para pengungsi Rohingya ini adalah ke Malaysia, ujarnya. Bak kampung sendiri, 50 pengungsi Rohingya masuk Langkat seenaknya, jalan kaki hingga ditolak warga. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10. Kapolsek Tanjung Pura AKP Andri Keti Srekar saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan tertulis membenarkan hal tersebut. Para pengungsi Rohingya datang ke Desa Kuala Langkat dengan menaiki 1 unit kapal kayu bermotor, ujarnya. Andri melanjutkan, para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju permukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Untuk sementara ini pengungsi Rohingya diarahkan ke Aula Serbaguna Desa Kuala Langkat, ujar Andri. Upaya yang dilakukan saat ini mendata jumlah pengungsi Rohingya, melaporkan kepada pihak terkait, memberikan logistik berupa air dan makanan, dan mencari tempat relokasi sementara, sambungnya. Sedangkan itu, warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi Rohingya di desa mereka. Lama kan tuh, Pak? Iya, dari mana?
Kalau besar kan? Tanggapan Ibu terkait datangnya pengungsi Rohingya ini, Bu? Kami terganggu, Kak. Terganggu kenyamanannya, terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya, Bu. Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya, tapi nggak hari ini nggak selesai, kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Kapan orangnya datang, Bu? Semalam tiba-tiba kami pun nggak tahu. Itulah. Tolonglah Pak, minta tolonglah kami. Tolong pindahkan ini dari sini, yang meresah di Kuala Langkat dan yang meresah di kampung kami. Yang kami dikasih bala, jangan kami kasih musibah. Jangan kami dikasih lagi cobaan yang besar kami ini, Bu. Cuman intinya kedatangan mereka ini mengganggu sekali. Mengganggu kami sekali, mengganggu kali kami. Mengganggu, meresahkan. Kami tak sanggup kami menengoknya pun. Kami pun takut. Kami tak bisa ke laut. Kami tak bisa ke laut mencari uang, cari rezeki kami di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kembali memasuki Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 10 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Tanjung Pura, AKP Andri GT Siregar, melalui pesan tertulisnya. Para pengungsi ini diturunkan di pinggir pantai, Desa Kuala Langkat, lalu berjalan kaki menuju pemukiman masyarakat. Adapun para pengungsi Rohingya berjumlah 51 orang dengan rincian, pria dewasa sebanyak 42 orang, wanita dewasa 3 orang, dan anak perempuan 4 orang, serta anak laki-laki berjumlah 2 orang. Sedangkan itu warga Desa Kuala Langkat menolak kehadiran dari para pengungsi. Ucapan terima kasih pada Pak Presiden Joko Widodo. Sempat ditantang dan dicari oleh anak buah Hercules yang tergabung dalam Ormas Grip Jaya. Kini Rocky Gerung yang dikenakan pengamat politik yang tajam, tegas ini tampil kembali di publik. Namun saat ini Rocky bukan untuk melayani statement anak buah Hercules. Rocky kali ini menjadi pusat lantaran setelah ucapan terima kasih kepada Presiden